Teknologi Indonesia kalahkan kecanggihan teknologi Amerika. Jika Anda mendengar kata Amerika, pasti yang Anda pikirkan adalah negara yang besar sekali. Ada New York yang jadi pusatnya dunia, ada Los Angeles yang jadi rumahnya bagi artis top dunia. Ada Apple, perusahaan terkaya di dunia saat ini. Ada Elon Musk yang kekayaannya bisa menafkahi kita semua yang nonton di sini. Ada Boeing yang pesawatnya hampir selalu kita naiki kemanapun kita pergi. Ada McD dan KFC yang selalu kita ingat saat ingin makan enak yang cepat dan kilat. Ada iPhone, ada Google, ada Coca-Cola, ada Walmart, ada NASA, dan masih banyak hal-hal hebat lainnya yang dihasilkan di sana. Kita selalu tahu bahwa banyak sekali teknologi tinggi yang berasal dari negeri Paman Sam ini. Sehingga kadang kita berpikir, kapan kita bisa menandingi kecanggihan yang telah mereka capai? Tapi kita jangan pernah berkecil hati, karena ternyata ada sejumlah hal di Indonesia yang lebih canggih secara teknologi dibanding Amerika. Apakah itu? Beberapa waktu yang lalu, sebuah video TikTok milik warga negara asing atau WNA merasa sangat takjub dengan fitur pembayaran di mesin ATM yang ada di Indonesia. Wanita cantik ini mengatakan bahwa mesin ATM di Indonesia lebih canggih daripada mesin ATM di tanah airnya Amerika Serikat. Ia mengungkapkan keterkejutannya dengan berbagai fasilitas pembayaran yang ada di mesin ATM di Indonesia. Menurutnya, di Amerika sendiri, mesin ATM hanya digunakan untuk menarik uang tunai. Sedangkan kegiatan seperti pembayaran dan transfer ke rekening bank belum bisa dilakukan melalui mesin ATM. Di Amerika aku jarang sekali menggunakan ATM. Tapi di Indonesia, kamu bisa lakukan banyak hal selain untuk menarik uang. Contohnya, kamu bisa membayar tagihan air, listrik, tagihan gas, dan tagihan lain. Bahkan kamu bisa bayar tiket pesawat bisa juga bayar asuransi dan cicilan kredit, top up aplikasi mobile banking, dan masih banyak yang lainnya bisa kamu lakukan di ATM Indonesia. Dan bahkan bisa transfer uang ke rekening temanmu yang berbeda bank sekalipun. Aku benar-benar suka sekali ATM dan mobile banking. Lalu bagaimana perbedaan sistem pembayaran yang ada di Amerika dan Indonesia? Beragam jenis transaksi di negara tersebut dilakukan oleh pihak ketiga, yakni aplikasi transfer uang. Beberapa contoh aplikasi yang cukup populer dan umum digunakan antara lain PayPal, Venmo, Zelle, dan Cash App. Akan tetapi, penggunaan aplikasi tersebut hanya bisa digunakan untuk mengirim uang ketika aplikasi sudah terhubung dengan rekening bank. Di Indonesia sendiri, kondisinya justru berbeda. Di sini, kita bisa melakukan beraneka ragam transaksi langsung dari mesin ATM. Jika dirasa masih kurang, kita juga disuguhkan fitur mobile banking, internet banking, SMS banking, dan lain sebagainya. Dari segi lamanya transaksi, melakukan transfer uang di sana juga memakan waktu lebih lama untuk sampai ke rekening tujuan. Aplikasi pembayaran seperti Venmo dan Cash App membutuhkan waktu lebih kurang 1-3 hari untuk satu kali transfer. Sementara untuk transaksi menggunakan PayPal, waktu yang dibutuhkan adalah 1 hari kerja. Meskipun demikian, kini juga hadir layanan transaksi instan yang jauh lebih cepat dalam transfer uang yang bernama Zelle. Harus diperhatikan bahwa alamat dan nomor telepon penerima dana juga sudah harus terdaftar di Zelle. Apabila belum tercatat, dibutuhkan waktu lebih kurang 14 hari kerja bagi si penerima dana untuk dapat melakukan registrasi. Jika tidak, maka transaksi akan kedaluarsa dan uang akan dikembalikan kepada pengirimnya. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pembayaran di Indonesia yang bisa dikatakan sangat cepat dan super instan. Baik transfer dana kepada bank yang sama maupun bank yang berbeda, uang seketika itu juga akan langsung diterima oleh yang kita tuju ketika transaksi diselesaikan. Sungguh sangat memudahkan, memanjakan, dan membuat kita ketagihan untuk melakukan transfer uang atau melakukan berbagai pembayaran yang sifatnya urgent. Selain itu, mesin ATM di sana juga belum bisa digunakan untuk melakukan pembayaran berbagai jenis tagihan seperti halnya di Indonesia. Di sana, pembayaran hanya dapat dilakukan secara online, yakni dari layanan yang disediakan oleh bank atau pembayaran digital. Sedangkan di Indonesia, cara untuk membayar tagihan lebih bervariasi. Selain menggunakan ATM yang sudah cukup umum, masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi dompet digital seperti Link Aja, ShopeePay, GoPay,
OVO, Dana, dan lain sebagainya. Selain dompet digital, kita juga diberikan pilihan untuk membayar melalui outlet yang banyak tersebar di banyak tempat. Apalagi kalau bukan Indomaret dan Alfamart. Di Amerika sendiri, terdapat setidaknya 4 metode pembayaran paling populer di kalangan warganya. Menurut data Statista, metode pembayaran yang paling banyak digunakan adalah kartu kredit, yakni sebesar 40%. Selain kartu kredit, kartu debit juga cukup banyak digunakan, yakni sebesar 30%. Sementara uang tunai tetap memegang peranan penting sebesar 11%. Tak ketinggalan, penggunaan dompet digital juga dilakukan sebanyak 11%, sementara 8% lainnya berupa pembayaran melalui kartu prabayar atau pembiayaan bank. Sementara di Indonesia, metode pembayaran yang sering digunakan antara lain pembayaran melalui mesin ATM, mobile banking, dan internet banking. Pembayaran lainnya yang juga semakin banyak digunakan, yakni pembayaran menggunakan kartu debit dan kartu kredit di gerai-gerai tertentu yang menyediakan mesin EDC. Dan yang paling baru, yakni pembayaran menggunakan KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Metode KRIS ini hanya membutuhkan smartphone untuk membidik kode QR yang tertera dan transaksi pembelian otomatis selesai. Selain kecanggihan sistem pembayaran, Indonesia juga memiliki hal lain yang lebih unggul daripada Amerika. Hal tersebut adalah terkait bahasa. Dosen University of Michigan, Charlie Sullivan, mengakui Indonesia lebih maju dari Amerika di bidang penguasaan bahasa. Rata-rata masyarakat Amerika hanya menguasai satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Hal tersebut disampaikan oleh Sullivan di sela seminar internasional, strategi pelestarian dan pengembangan budaya lokal dalam bingkai global. Menurut peneliti tersebut, masyarakat Indonesia setidaknya menguasai 2 bahasa, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Ada juga yang menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, Korea, dan bahasa Mandarin. Di sana, terdapat kekhawatiran di masyarakat bahwa jika mereka yang tidak menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa dianggap tidak nasionalis, atau bahkan dianggap tidak mencintai negaranya sendiri. Jadi, tidak mengherankan jika bahasa-bahasa daerah atau komunitas tertentu di Amerika secara perlahan mulai tidak tampak gaungnya karena jarang sekali digunakan dan penuturnya pun sudah semakin sedikit. Sullivan yang juga berprofesi sebagai staf di Pusat Studi Asia Tenggara di University of Michigan ini menambahkan bahwa di negara adidaya tersebut sebenarnya disediakan jurusan bahasa lokal. Namun sayangnya jurusan tersebut kurang diminati oleh masyarakat. Masyarakat tetap hanya ingin menguasai bahasa Inggris. Indonesia sendiri sangat kaya akan bahasa daerah. Terdapat setidaknya 726 bahasa daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 154 bahasa perlu mendapatkan perhatian khusus. 139 bahasa terancam punah, dan 15 bahasa sudah benar-benar punah. Punahnya bahasa daerah disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya perkawinan antar etnis dan arus urbanisasi yang tinggi, sehingga penutur asli di daerah asal menjadi berkurang secara terus-menerus. Urbanisasi dan perkawinan antar etnis menjadikan bahasa Indonesia sebagai media komunikasi yang sudah hampir pasti dikuasai oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Perlindungan terhadap bahasa daerah dapat dilakukan dengan mengajarkan bahasa daerah kepada para siswa di sekolah, misalnya melalui mata pelajaran muatan lokal. Kekayaan budaya Indonesia ini sepatutnya dapat kita lestarikan, salah satunya dengan secara berkala menggiatkan kegiatan-kegiatan kebudayaan daerah yang menggunakan bahasa daerah setempat. Selain itu, sayembara penulisan sastra menggunakan bahasa daerah juga bisa menjadi cara untuk memastikan kekayaan bahasa daerah di Indonesia tetap lestari. Meskipun di beberapa hal seperti yang diutarakan sebelumnya, kita punya keunggulan dibandingkan Amerika, namun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa Amerika juga punya begitu banyak hal yang perlu kita pelajari dan kita tiru. Ilmu pengetahuan dan teknologi seperti penerbangan, antariksa, telekomunikasi, farmasi, dan lain sebagainya dapat kita tingkatkan melalui belajar di universitas-universitas terbaik dunia yang ada di Amerika. Pemerintah Indonesia pun memberikan begitu banyak peluang beasiswa bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menimba ilmu setinggi-tingginya di Amerika, untuk nantinya bisa dibawa kembali ke Indonesia untuk membangun tanah air tercinta ini.